Putaran kedua. Bansos dulu dong. Bansos dulu dong. Hah? Syuting. Nanti lah kita bahas berapa putaran. Cek C1. C1. Segini bang. Mana? Segini. Oke. Satu putaran. Putaran apa? Kita tuh ngomongin puasa, ngomongin putaran. Ini udah mulai. Udah. Serius. Puasa 1 pekan pertama sih. Ya, gimana hari ini puasanya? Hari ini ya alhamdulillah. Udah puasa keberapa sih ya? Enggak di Mas Apip. Enggak ngitung. Dari balik. Oh, dari balik. 15 ada balik mana? Balik mana? Balik ke kandang. Beneran. Enggak balik ke kandang. Balik. Balik umur berapa sih? Berapa? 15 lah mungkin ya. Anggaplah 15. 15 berarti udah sekarang 40 kan? Terima kasih loh. Boros-boros gini gak seboros itu. Sekarang 29. 2 putaran. Oh. Nah, 29 kurangin 15 berapa? Ya 14 tahun ya 3 periode lah. 3 periode. Siap. Cucu ya. 3 periode kan 15 tahun. 15 kali. 15 kali puasa udah kan? Tapi kan sebelum balik kan udah dilatih puasa. Udah dilatih puasa. Iya. Setengah hari. Oh, ada yang full. Ada setengah. Sampai zuhur kan maksudnya. Sampai zuhur. Asar pernah, sampai asar. Sampai asar pernah? Pernah. Langgung banget ya. Keren. Maghrib pernah. Isya? Jangan. Masa sampai isya. Bikin syariat baru. Lucu deh anak. Jangan suka sama saya. Parah. Ini ngomongin puasa. Puasa itu identik dengan kuliner yang rame. Iya nggak, setuju nggak? Rame dan variatif. Rame dan variatif. Tapi enggak sih. Dulu tahun lalu boba. Satu boba semua. Satu boba semua. Iya. Kan lagi viral boba. Tahun dulunya es kepal Milo. Tiap tahun ada selalu yang baru ya. Tahun yang baru. Tahun ini apa tahun ini ya? Es teh jumbo. Es teh jumbo. Oh iya di mana-mana ada ya. Dari Solo lagi. Solo kan kunci sana. Apanya? Hah? Apanya? Kunci kemenangan di bulan Ramadan. Oh iya. Es teh Solo tadi. Iya, jumbo. Jumbo pahalanya kan. Iya, jumbo pahalanya. Favorit makanan favorit? Dulu apa sekarang? Bebas. Sayur kayak sekarang. Ya aduh. Cukup banget. Serius sayur. Pecel lah. Enggak, karena apa tuh? Hah? Kenapa tuh? Jaga makanan. Ini hidup sehat. Udah mulai pegel-pegel ya. Tulang punggung tuh. Asam lambung. Asam yang lain. Parah nih. Gak ada yang keren gitu kayak makanan favorit. Kolak kali ya? Aduh. Kolak. Kalau bulan puasa kolak. Soalnya kolak itu dari bahasa Arab. Apa? Koliko tadi kan gejolak. Beneran nih? Beneran? Percaya dulu aja. Diaduk-aduk. Jadi kolak itu karena diaduk-aduk itu. Ada campuran kan? Serius? Hah? Serius? Ya. Beneran? Enggak tahu, enggak ngarang aja gitu. Tapi kayaknya iya loh, kolak kan dari di Mesir ada kolak enggak? Enggak ada. Dulu kan berarti kan pernah sempat puasa di Mesir kan? Sempat. Apa menu-menu? Apakah seramai di Indonesia? Puasa dalam hati kulinernya? Oh enggak, mereka template. Kalau di Mesir Timur Tengah itu template. Selalu ya makanan-makanan yang dimakan sehari-hari, tapi selalu kalau buat buka puasa selalu ada ini kue, saya lupa namanya karena udah lama ya enggak kesana. Enggak, mirip dorayaki-nya Doraemon. Kan Doraemon dari Jepang. Iya, maksudnya mirip bentuk kayak gitu, cuma saya lupa namanya. Oh, jadi, tapi dia punya pintu kemana saja, jadi bisa ke Mesir. Iya. Lewat piramid kayaknya keluarnya. Iya. Oh, lewat sping mulutnya. Enggak sih, kalau di Mesir bukan lewat sping. Gimana ya? Lewat makamnya Hussein. Oh iya sih. Ya, tapi emang di sana itu makanannya template, maksudnya setiap bulan Ramadan itu aja. Meskipun selalu ada di bulan Ramadan, tapi nggak banyak kayak di Indonesia, nggak tahun depan. Nggak ada es kepal Milo, iya, nggak ada boba. macam-macam. Tapi sekarang udah mulai ada boba. Di mana? Di Mesir. Iya. Harganya tapi gini, naik tinggi. Tapi di sini udah nggak viral sih. Di sana baru. Ini baru. Berarti lebih tren di sini. Dan bobanya itu dari sini diambilnya, impor.
Serius, beneran itu. Kita impor beras, Iya. ekspor boba. Ekspor buah beneran loh ada itu. Dan dijualnya di mall-mall biasanya sekarang. Ih gila keren gitu ya. Iya kan? Kalau Itu di sana. di Mesir. Kalau kan banyak pilihan tuh. Kalau sekarang kalau dulu sukanya apa? Apakah semua kan Iya, soal iya, aku sih dulu semua pengen tak beli sih. Kadang pengen dibeli. satu hari itu pengen beli 2 macam es kayak es lupa aku. Sekolah Sekolah kalau lagi tambahin kan. es. Enggak bukan es buah sama cendol dua itu sama makanannya macam-macam jadi semua pengen dibeli dan semua pengen dimakan Mau pengen dimakan. Kalau saya bukan beli banyaknya tapi siapapun yang beli yang ada di depan mata di hidangan dimakan sebanyak-banyaknya. apapun Kalau itu tapi kan jajan dulu keluar baru pilih mana yang enak pengen dibeli semua kan. Kalau nggak harus saya jajan sih Ya, maksudnya- bikin juga bisa bikin juga bisa tapi intinya pengen ada semua kan. iya Nah kalau saya pelengkapnya antum apa kan antum yang milih banyak tuh. Nah begitu dihidangkan saya yang makan semuanya. Jadi nggak fokus ke belinya tapi lebih fokus ke menghabiskan yang ada punya semua harus dicicipin gitu. memuaskan tadi Iya, setelah seharian memuaskan. puasa Ya karena sehari habis ini kan habis kosong nahan kosong. haus tapi alhamdulillah Jadi pengen makan semuanya. alhamdulillah kita dulu pas kecil nggak ketemu habis makanan saya nanti Iya bersyukur dong bersyukur dong harusnya baru ketemu atau sekarang kapan kita atur nggak emang nggak boleh nggak jangan kita nggak usah buka bersama gitu kayaknya dulu itu deh dimakan semuanya dulu sampai segini kan iya aku dulu sampai muntah loh sampai muntah. satu momen karena Mau direka adegan nggak? boleh nggak ini serius Iya, ini kisah nyata wah dulu itu karena semua makanan terlihat enak lengkap 4/5 sempurna ada nasi dan kelengkapannya ada buah ada susu semua dimakan akhirnya setelah sholat maghrib itu muntah aku minta jelasin muntahnya apa Jangan. jangan Nanti kena apa ban. kena di report ya menyebutkan kejorukan goyang sorry Gitu ya. Sampai muntah ya. Maksudnya fokus ini sih dulu mas. Apa ngabisin itu. Sampai nggak sampai muntah sih dulu. Tapi yang jelas ya itu semua pengen dimakan. jadi memang Tapi ini sih mas kalau angle-nya dulu ya kita kan udah tahun ke-14 ke-15 saya kira mau nyebut 50 tahun umurnya Enggak, belum. Berarti nyampe enggak insya Allah mudah-mudahan. Tapi kan dulu pengen makan semuanya ya. Iya. Kalau sekarang flashback ke dulu, ada penyesalan nggak? Maksudnya dulu apa nyesel bukan ada nyesel. makanan yang belum dibeli Bukan nyesel sih lebih ke kayaknya nggak harus dibeli semua dan nggak harus dimakan semua rasanya gitu-gitu aja ya nggak sih atau enggak? Maksudnya ujungnya juga nggak akan hanya mungkin dari satu gelas teh jumbo itu mungkin disedot 2 sedotan udah cukup gitu sebenarnya. Itu dulu kalau reflektif ke belakang ya iya ngerasa gitu nggak Mas? Atau apa sampai muntah segala macam? ya kalau dilihat sekarang sih ya kayaknya nggak perlu sebanyak itu Nggak ya perlu sebenarnya nggak perlu tapi nggak perlu gitu kan? sebanyak itu kan Iya kan? kalau sekarang mungkin air putih atau enggak makanan kurma Cukup kan? atau gorengan Gorengan. Ada tuh. Tapi tetap nggak sebanyak dulu porsinya kan? iya nggak sebanyak malah sekarang kalau buka puasa kalau aku sendiri nggak bisa langsung nasi Nggak dulu langsung bisa kan? Iya. dan berapa piring gitu Nggak bisa atau nggak suka? yang mana yang sekarang Oh iya sekarang nggak bisa nggak suka karena nggak bisa karena nggak suka nggak suka. Tapi sebenarnya kalau makan nggak masalah di lambungnya. yang masalah kecuali kalau hari itu benar-benar lapar ya bisa sih Oh bisa. Nanti sebenarnya dari pengalaman itu ya puasa yang ke-15 kali mungkin yang baru pertama kali puasa ini atau baru tahun kedua mungkin ada tiga yang baru artinya lahir ini. atau yang baru lahir baru puasa tahun ini. baru lahir nggak bisa puasa lah Oh iya ya ujungnya adalah sama kayak kita itu loh. Maksudnya nggak terlalu menikmati juga dengan memuaskan hasrat itu tadi kan. Iya, kita Sebenarnya biasa aja kan. jadi Iya kan? benar juga ya kita jadi kayak ada perubahan Iya, fase ya Iya sih karena ada teori ini mas Big Bang bukan man zaqo arif gitu yang udah merasakan dia akan
tahu gitu. Kenapa tuh? Ya kan udah merasakan semuanya itu dan udah menyimpulkan rasanya sama aja gitu-gitu aja. Contoh apa makanan, anggap sebutan 5 makanan ya. Apa? Kesamaannya ada satu, manis. Iya sih, kalau buka puasa iya sih. Iya kan, pasti kan. Tapi gorengan enggak? Gorengan enggak ya? Enak tapi kan, belenek gitu apa sih di perut tuh mah? Tepungnya sih ya. Iya, tapi enggak, ujung dari semua yang kita makan tuh pasti ada enggak ketidaknyamanan di perut, pasti itu. Kalau barengan mungkin ya. Iya. Tadi buka pakai apa coba? Buka pakai air putih. Air putih kan? Iya. Sekarang udah sesimpel. Iya sih. Ya. Balik ke asalnya Iya. lagi, ya Apa? kan? Ya asal buka puasa itu ya menggugurkan ya dengan air putih dan kurma kan? Iya Atau juga. dengan Jadi kurma kita itu, jadi mencukupkan kan itu kan? nggak perlu Sampai- sebagai buka puasa itu menjadi momen yang wah Iya. untuk euforia untuk merayakan keberhasilan. Ya mungkin kalau dulu kan patokannya keberhasilan mungkin kan. Iya. Kita puasa dilatih kalau bisa puasa hari ini dan dapat berapa duit gitu. Iya dulu kan. Ngalamin nggak? Dapat enggak sih dulu sih. Dulu. Betul lu ngalamin ya? Saya nggak sematerialistis itu dulu diajarinnya oleh orang tua ya. Tapi kayak kalau anak-anak sekarang ada fenomena baru deh mas. Udah dengan kan mulai banyak ya edukasi tentang pola hidup sehat, kemudian diet, kemudian kebanyakan gula itu akan bikin apa? Overthinking dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang kan terutama Gen Z ya mungkin ya. Saya baca-baca itu udah mulai banyak yang menerapkan pola hidup sehat. Jadi mungkin nggak tahu saya sekarang apakah relate yang tadi ya, begitu buka puasa menunya banyak, kemudian apa pengen menghabiskan semua, itu kan bagi yang habitnya terbiasa makan sampai dada sesek gitu. Sementara anak-anak sekarang nilai positifnya nih sudah meninggalkan pola makan yang lama gitu. Mereka lebih makannya dijaga, sayur-sayuran disimbangin, protein dan disimbangin. Mungkin sekarang Bukan di porsinya ya, tapi iya, ya mungkin balance-nya itu. jadi dari sisi menu makanan kita puasanya upgrade sedikit mas. Meskipun belum sampai ke pemaknaan puasa ya, tapi minimal dari sisi pola hidupnya udah mulai pola hidup yang Ramadan banget gitu. Misalnya Iya kan? Diet sayurnya sawi. ya dietnya ya. Terus karbonnya mie Indomie. Ya enggak dong. Seimbang kan? Nanti kasih sosis buat proteinnya. Termasuk protein kan? Ini ada mie mana? Gak ada. Bentar lagi bikinin nih si Yanto. Tapi berarti kita berarti sudah memaknai puasa atau buka puasa itu bukan sebagai ajang untuk balas dendam. Bukan ajang untuk merayakan tadi udah seharian. Terus kita perlu perayaan kita makan Melampiaskan. Kita kayak udah melewati fase Udah itu. melewati. Dan apa yang dirasakan di sekarang tuh terkait buka puasa ini, terkait puasa, makna puasa menurutmu? Makna kalau sekarang mungkin ya satu pasti ada penyesalan kan. Pertama dari sisi penyesalan, dari sisi apa makan berlebihan dan lain sebagainya. Yang kedua kan kita udah puasa 15 tahun gitu ya, yang tahun ke-15. Dari sisi pengalaman udah berbicara, jadi sekarang itu kayaknya udah ini ya, udah ngerti template-nya, udah ngerti polanya. Jadi kalau dulu hari pertama itu menuhin perut gitu ya di waktu buka, sekarang udah beda ya? Udah ditinggalin, kemudian udah mau cari apa lagi gitu ya. Soalnya Cari menu baru udah dimakan gitu-gitu aja ujung-ujungnya. Rasanya gitu-gitu aja. Iya. Tapi ada menu baru sekarang. Ada sih. Es teh jumbo. Enggak. Ih serius, teh jumbo kan Menua bersamamu. Apa karena kita semakin tambah tua jadi tambah Iya, pengalaman kan berbicara. Iya, makin memaknai. Tadi pengalaman. Iya, kalau tahun pertama menyesal nggak maksimal di Ramadan. Tahun kedua nggak terus terulang kan. Kan kita sebagai manusia pasti introspeksi terus kan setiap tahun. Jadi dari sisi pemaknaan lebih dalam gitu, karena ngelihat puasa
Kalau kan diajarin dari dulu kan bahwa puasa itu langsung diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan lagi pahala yang bulanan gitu ya, tapi bener-bener Allah istimewakan dan pahalanya itu unlimited gitu. Mulai terasa lagi itu karena sudah meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi tadi tuh, makan yang terus udah biasa menjaga makan dari sebelum puasa. Oh iya, udah Iya tua. kan? Iya kan? Udah mulai menjaganya bukan sekarang puasa, pasti Udah 30 sebelumnya. plus ya soalnya. Hah? Udah 30 plus ya. Iya kan? Ya, emang harus Menjaga. ya. Biar awet ya underdealnya. Iya, yang dijaga juga bukan cuma surat suara tapi juga persiapan Persiapan puasa. Enggak, pemilu itu sebelum puasa. Makanya nggak usah kita bahas sekarang. Berarti memang ada pergeseran. Aku juga merasakan sih bahwa ya memang sekarang bukan saatnya kita untuk dalam konteks buka puasa ya. Bukan saatnya untuk balas dendam, tapi lebih ke memaknai kebersyukuran dan dikasih waktu untuk kita bisa. Ada gak sih kalau puasa itu enak? Jadi kita merasakan perut kosong, merasakan Lebih haus. nyaman gitu ya. Kan rasa-rasa yang sedang kita rasakan. Tiap kalau di luar bulan puasa kan kalau haus minum, kalau lapar ya nyemil apa. Tapi kan kita menanti itu kan menjadikan itu sebagai suatu hal yang precious, rasa lapar, rasa haus itu. Sehingga buka puasa ini dijadikan sebagai momen bersyukur. Nggak perlu dengan hal yang berlebihan gitu. Kita bisa menikmati puasa itu justru ketika di lambung kita Kosong. tidak banyak rasa-rasa. Justru menikmati itu ketika tanpa rasa. Wih, Iya kan? Nggak ada rasa kan di sini. iya sih. Iya nggak? Quotes lagi. Kosong adalah isi-isi Kosong adalah kan? kosong. Nggak ada rasa. Nah, itu beda. Iya kan? Itu sebelah. Jangan dibahas di sini. Iya kan? Makin kosong perutnya, makin dijaga lambungnya, makin bisa merasakan kenikmatan ibadah berpuasa. Jadi kita nggak perlu banyak rasa ya. Iya. Perlu cuma mampu memaknai rasa yang sebenarnya itu kita butuhkan. Indah banget syariatnya. Dan itu ini loh mas, kalau kita tadaburin lagi puasa itu, itu bagaimana baiknya Allah ke kita gitu. Bayangin, segala bentuk ibadah itu kan tujuannya udah supaya kita baik kan. Tapi kita nggak boleh makan minum. Fisiknya enggak. Coba dilihat puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum sampai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Balik. Tapi kebalik ya. Dari tenggelam Terbenam. dari terbenam sampai terbitnya matahari. dari terbit itu bener. Kebalik. Dari terbit sampai soalnya udah menjelang kiamat gitu. dari terbenamnya sampai terbit kan. Dari terbit sampai tenggelam. Ya gitu. Dari terbit sampai tenggelam. Iya tadi. Nah itu di depan di pengantarnya itu dikasih untuk menahan, tapi di ujungnya ini bayangin kalau bukan syariat Islam, bukan Allah Tuhannya, bukan Allah Robnya, pasti peraturan berikutnya adalah jangan makan yang aneh-aneh. Iya nggak? Karena konsisten dengan yang di depan, kan menjaga makan, jaga makan dan minum dari waktu bit sampai tenggelam. Harusnya kalau konsisten adalah di ujungnya adalah jaga makanan, jangan makan sembarangan kan gitu kalau peraturan. Tapi bagaimana dengan syariat Islam ini di ujung berbahagialah dengan berbuka puasa. Iya kan? Boleh dong kita. Itu kalau dari sisi pembuatan aturan itu dahsyat banget teman. Maksudnya di satu sisi kita diperketat di sini, jelasin. Tapi di sini diberi kelonggaran. Itu indah loh itu mas. Maksudnya dari sisi peraturan harusnya ketat ya ketat sininya gitu. Kalau itu buatan manusia. Iya kalau buatan manusia pasti gitu ketat. Di sini ketat gitu. Tapi karena di syariat Islam yang Allah yang buat, di sini ketat, diperketat. Tapi di sini diberi kelonggaran. Jadi nggak dibatasin gitu. Tapi di satu lain sisi lagi kita diajak mikir supaya pendekatannya bukan pendekatan maksa gitu. Tapi diajak mikir udah di depan udah menahan. Tapi masa di sini bolong sih gitu. Maksudnya bolong tuh di jor-joran makannya gitu. Masa udah effort
puasa mungkin 8 7 8 jam 9 jam ya. Masa di ujungnya apa? Lost lagi sih gitu ya makannya, nggak kekontrol lagi. Jadi di syariat ini diajarin untuk kita sendiri yang menentukan gitu mau dilanjutkan puasanya, dilanjutkan menjaga makannya atau diikut atau mengikuti hawa nafsu kita, ya kan? Itu indah banget teman. Dari si pembuatan syariat itu kita perlu perlu banyak bersyukur itu kita di Islam itu, karena itu ketat tapi kemudian di sini diberi kelonggaran dan itu nggak ada di tempat lain itu. Dahsyat itu puasa loh. Ya nggak? Bulan puasa. Ketat tapi di sini berbahagialah dengan buka puasa. Bahkan disuruh balance ya. Bahkan disuruh bersegera kan? Ya kan? Disuruh menyegerakan buka puasa. Itu hebat loh itu. Bisa dari sisi pembuatan aturan itu Masya Allah, itu kita perlu banyak bersyukur itu. Gak ketat terus. Gak ketat, ada tapi balance-nya itu loh. Ada ketat, ada rahmat. Ada rahmat. Dan di atas itu wa ana ajzibihi. Dan akulah langsunglah kata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Itu kan apa itu enak banget itu kalau kita jadi sebagai seorang muslim tuh enak banget ibadah puasa itu. Iya kan? Coba mana lagi coba. Sisi negatifnya mana coba? Enggak ada, itu perfect gitu. Ketat, bukan memaksa tapi itu keindahan syariat Islam gitu. Iya sih, kita udah memaknai itu. Kalau mungkin kalau dulu kan kita maknanya terpaksa banget, kita harus ya ngapain, kita harus lapar, kita harus ya lagi-lagi pengalaman yang berbicara. Ilmu padi. Menyala bangku. Tapi kita masih enak di Indonesia kan katulistiwa nih. Windownya atau jangkanya itu tetap. Coba kalau di negara lain, misalkan di Timur Tengah, di mana tuh, di Gaza. Di Mesir. Iya di Gaza ya. Beda-beda jamnya. Mungkin musim ini tanggal segini panjang, tanggal ini pendek. Lagian juga di Gaza kan juga ngomong Gaza. Ngomong Gaza kita. Oh iya, puasa di Gaza ya. Puasa di Gaza. Mereka itu kan sekarang bulan puasa ya. Mereka tuh sudah puasa sebelum masuk bulan puasa. Mereka puasa karena bener-bener nggak ada makanan yang dimakan. Iya sih. Video terbaru mereka makan rumput, kemudian ada gandum atau tepung tumpah itu mereka kais-kais gitu ya, dikumpulin. Jadi mereka puasa sebelum puasa. Jadi nggak sebanding ya kita merasa aduh ini berat banget puasa terus sedangkan di depan kita banyak makanan. Iya, ini kan umat Islam kan satu tubuh, ya kan? Artinya kita dengan yang di Gaza itu bukan level ruhiyahnya ya, perjalanan ruhnya itu sama gitu sebenarnya. Artinya kita yang di sini puasa kan nanti di sana juga puasa. Tapi di sana puasanya lebih berat karena lagi menghadapi penjajah. Kemudian nggak ada makanan. Mereka bisa bertahan dan bisa menang. Menang puasanya, menang ibadahnya. Nggak ada alasan untuk mereka nggak puasa ya? Iya, dan maksudnya mereka menang, memenangkan bulan Ramadan gitu. Memenangkan bulan Ramadan dengan puasanya. Kemudian mereka ini berarti hari udah masuk 4 bulan keempat penyerangan. Iya. Kita yang di Indonesia apa-apa serba ada, makanan banyak jumlah dan bentuknya, tapi kadang itu membuat kita bukan menang tapi juga kadang-kadang bikin kita tergenang gitu di dalam asam lambung naik terus kan. Udah makin gak kemana-mana.